ini saya akan mulai berkunjung ke lapas-lapas ke seluruh daerah untuk bertemu dengan mereka yang menjadi penghuni karena kejahatan akibat keterpaksaan. Misalnya karena sakit akhirnya nyuri, karena anaknya sekolah akhirnya nyuri, kemudian karena berbagai problem lainnya, dan itu pasti menimbulkan problem keluarga. Dan saya ingin menyusuri keluarga yang ditinggalkan, anaknya sekolah apa tidak, dan itu kita akan cari solusi. Karena bagaimanapun bahwa ayahnya berdosa, istrinya tidak berdosa, ayahnya berdosa, anaknya tidak berdosa, anaknya tidak boleh mengalami penderitaan karena perbuatan kesalahan ayahnya. Paling mana lebetnya? Ya, kalau pendaftaran apa? Oh ya. Besok ya jam 10. Iya. Kenapa? Pagi Pak. Lagi ketemu Kalapas. Mau ketemu Bapak. Iya. Kalapas di sebelah sini Bapak. Ya udah janjian jam 10. Oh. Biar di Prosedurnya. Oh. Ini prosedurnya. Jadi kalau yang berkunjung, Ya. jam kunjungannya jam berapa? Jam kunjungan itu dari jam setengah 9 Bapak sampai jam 2. Sampai jam 2. Itu jam Pendaftarannya, kunjungannya. kalau dari jam kunjungannya dari jam setengah 9 sampai jam 3, cuman pendaftarannya terakhir jam 2. Jam 2. Jadi setiap hari berapa orang yang berkunjung bertemu penghuni? Setiap hari nggak nentu sih Pak. Tingkat sekarang jam berapa? Oh. Berapa orang? Tingkat kan dicek. Oh, boleh. Kalau untuk hari ini sekarang pendaftaran udah 23. 23 orang. 23 orang. Nah di sini yang terlama pidananya berapa tahun? Yang terlama ada di blok wanita 20 tahun. 20 tahun. Kemudian yang terendah Yang terendah ada yang 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kalau nggak salah. kasusnya apa yang 3 bulan? Kasus asbak ya Pak? 7 bulan maaf Pak. 7 Asbak, bulan. apa tuh kasus Asbak asbak? itu penadah Pak. Nada apa? Penadah motor, Oh motor curian. motor curian. Itu 7 bulan. Itu ya. Hamil 7 bulan prematur loh. Dia pendaftaran tiap hari ya. Dari Senin sampai Sabtu kecuali hari Jumat sama Minggu. Ada nggak yang penghuni yang tidak pernah ditengok oleh keluarganya? Ada Pak, yang Ada. orang luar pulau biasanya. Orang luar pulau. Orang luar pulau tapi di sini ditangkap. Di sini kasusnya apa? Ada yang terakhir orang apa? Orang Medan tuh Robin teh kasus apa ya, narkoba kalau nggak Oh salah. narkoba itu. Oh dia melakukan kejahatannya di sini. Iya, melakukan kejahatan di sini, Sehingga tapi tidak ada aslinya yang- orang Ada nggak yang orang Purwakarta ditahan di sini tapi keluarganya nggak pernah nengok? ada selalu ada Pak yang nengok, alhamdulillah. Asal ada ya. Pada ingat sama yang keluarga. itu karena jauh ongkosnya mahal ya. Ya baik, kita mau ke sana ya. Jadi mari, Bapak. menuju ke sebelah sana. Iya. Bapak, Damang. Halo Pak. Alhamdulillah Ibu. Ngai ngalayan saha Caroge. kunaon carogena. Enggak apa-apa terus terang aja. Ya, ini Nggak apa-apa. soalnya anak yang nanganin. Apa inilah ke Suami Ibu. mohon Ini anaknya. ayahnya, ayah saya. Ayahnya kenapa? Jadi kena apa ya, kambing hitam lah, Kambing hitam? kejebak Kambing hitam. ya. Kan bukan kambing. Oh iya, bukan manusia hitam berarti. Ya. Kejebaknya gimana? Enggak, Kasusnya. beliau tuh nganterin temennya untuk ada bisnis Anterin temennya bisnis. Mm-mm, Terus mau pinjam uang untuk modal. Mm-mm. Hanya sebagai perantara, tapi karena beliau tanda tangan di perjanjian peminjaman uang itu, dan si yang minjamnya tidak bisa, temennya itu pinjam uang iya, ke pihak lain. ke pihak lain. Pihak Kebetulan lain. pihak kepolisian. Diantarlah sama ayahnya. Iya, karena ayah saya kenal dengan orang. Diantar. Mm-mm, Waktu dibuat perjanjian pinjam meminjam, iya, yang menandatangan ayahnya. iya, ayah si yang peminjam dan orang yang meminjamkan. Dianggap turut serta Mohon atau dianggap bersekongkol. saksi, iya. Bersekongkol kali ya Bersekongkol, dianggapnya. Pinjamnya berapa sih? 25 juta dan 5 juta untuk transport gitu. Oh, Untuk 30. 30. Kan kalau pinjam meminjam berarti kategorinya perdata. Iya. Tapi nggak tahu, katanya di situ atas dasar penipuan, saya juga nggak ngerti. Karena tidak dikembalikan, bukan yang dicari orang yang meminjamkan, malah ayah saya gitu, karena sebagai perantara. Apa tanda tangan kemudian memasukkan tanda tangan pinjamnya kan perdata. Iya, benar. Kan ada jaminan nggak pinjam? Enggak sih, karena kebetulan yang meminjamkan juga itu Kabur. bisnis, bukan.
Jadi yang kerjasama usaha. sebenarnya. Jadi pinjam meminjam modal, Iya, pinjam modal. bukan pinjam uang. Jadi Kayak uang gitu ya istilahnya. bukan pinjam uang murni, pinjam uang dengan jaminan. Bukan. Tapi kerjasama modal. Kerjasama modal. Nah, itu dianggap melakukan penipuan. Iya. Uangnya hilang, barangnya nggak ada. Iya, gitu. Tekan lagi. Iya, gitu. Jadi ya udahlah kita ikutin aja lah. Tekenannya nggak bisa nolak. Kenapa nggak dibalikin yang 25 juta? Karena kalau misalnya itu ngerasa yang kabur temennya itu, jadi ayah saya Tapi kan daripada ditahan lebih rugi. kalau gitu berarti kita yang merasa Rugi mana? pakai Rugi dong. ditahan, rugi bayarin 25 juta. Karena kebetulan kita nggak ada uang juga sih Pak, Oh. gitu. Nah, gitu. Rugi Iya. ditahan. Soalnya saya juga ada lagi nanganin yang begitu. Oh gitu. Mobil. Oh, saya pikir gini sih Pak, kalau 25 juta kita kembalikan seolah-olah kita yang menyalahgunakan. Tapi kan kalau ditahan lebih dari 25 hilang duitnya. enggak sih, kita belum Berapa bulan? enggak keluar katanya. Enggak, maksudnya kerugian loh. Ketika Oh. ditahan kan nggak kerja. Kebetulan udah pensiun bapak saya. Oh, aku udah pensiun. Pensiunan mana? Kenanya berapa tahun Heri? Berapa bulan? Katanya sih 1 tahun 6 bulan. katanya. Lama loh. Iya lumayan. Sekarang udah jalanin 7 bulan. 7 bulan. Jadi sebentar lagi. Iya sebentar. Ya, udah. Iya, makasih ya Pak. Mas, lagi ini dulu. Bilang tamu ke ruangan siapa? Siap. Aduh, assalamualaikum. Salam. Bangga. Pak Yusef, orang mana? Orang Cimahi. Oh, pengen Pak Yusef. Orang Cimahi, Yusef Antonius. Wah, Indonesia mana? Hah? Nggak tahu itu dari mana pacarnya. Tapi bapak orang Cimahi. Cimahi. Ibu? Orang tua Jogja. Oh, Jogja. Oh, Indonesia dari Jogja kali. Barangkali. Jadi banyak yang bilang, oh Imam Alap. Oh gitu. Mualaf. Alap katanya banyak bilang. Padahal Karena Antonius. Antoniusnya, betul. Padahal matos Muslim sejak lahir. Sudah lama di sini. tahu 11 bulan kali ya. 11 bulan. 18 tahun. Rata-rata Kalapas tuh 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kadang lebih. Eselonnya berapa kalau eselon? Kelas 3. Eselon 3. Kelas 2 ya, kalau lepas kelas 1 ya sorry ya. Eselon kelas 1 dan eselon 2. Ini kelas 3. Jadi kelas 2 ya. Oh, kelas 2. Kelas 3. Oh, kelas 2 ya. Kelas 2. Sampai kelas 2 apa ya kelas 3 lah, Pas? Sampai kelas 2. Sampai kelas 2. Kelas 2, kelas 1. Jadi apa? Bapak mah bekerjanya tiap hari di tahanan ya? Keluar masuk. Keluar masuk tahanan. Orang yang keluar masuk penjara tuh Bapak ya? Dulu sempat kaget ya. Ada perkara, jadi ponakan saya dapat orang Padang kan. Jadi saya suruh mewakili keluarga perempuan. Saya bilang kerjaan saya bilang keluar masuk penjara kaget Pak. Keluar masuk penjara saya bilang kerjaan saya jangan kaget saya bilang. Bahkan saya pernah di Nusa Kambangan, saya bilang pernah di mana. Begitu selesai kerja ke MC. Itu residivis. Kaget tuh isi keluarga calon besannya. Waduh, kerjaannya adalah keluar masuk penjara. Iya Pak, jadi saya kan biasa kalau setiap hari itu selalu bertemu dengan berbagai masalah yang ikut diselesaikan. Kayak kemarin misalnya bertemu orang lagi makan makanan di plastik sampah. Kemudian ditelusuri, pada akhirnya orang itu tidak dalam kategori gila gitu kan. Dan setelah diperiksa, walaupun tidak ada alamat, akhirnya kita temukan alamatnya dari Jawa Tengah, Sukoharjo. Sudah 20 tahun hilang dari rumah, sekarang masih ada di tempat saya, mungkin besok mau dianterin ke Sukoharjo. Nah, jadi karena setiap hari keliling, itu selalu, akhirnya saya punya ide baru gitu kan. Gimana kalau dalam seminggu sekali saya bertemu dengan penghuni lapas yang berbuat pidananya itu karena keterpaksaan. Artinya butuh buat makan, butuh buat anaknya sekolah, butuh buat pengobatan rumah sakit. Nah, kemudian
kemudian kan kalau Jaksa Agung sekarang punya kebijakan justice kolaborator itu kan, yang padannya banyak yang dibebasin tuh kan. Nah, ya. Restorasi bukan, kalau justice kolaborator itu yang mengungkapkan perkara, restorasi justice. Nah barangkali di sini nih penghuni yang kriminal, tapi kriminalnya itu kepaksa banget, ada nggak Pak? Banyak Pak. Banyak. Kemarin kita inventarisasi ada berapa? 7 ya? 7. Baru 7 gitu. 7. Jadi mereka rata-rata kasus pencurian. Iya. Ketika kita tanya untuk biaya anak sekolah. Iya. Ada sebagian untuk makan juga. Nyuri tabung gas, nyuri HP, untuk biaya anak sekolah katanya. Ya, kalau saya sih dalam kategori pemahaman begitu teh yang berdosa itu negara. Kenapa negara berdosa? Kalau anak sekolah, kenapa negara tidak membebaskan dia bersekolah? Kalau makan, kenapa negara tidak nyiapin makan? Kalau pandangan saya, sehingga dulu Pak saya itu pernah bikin ketika jadi bupati di sini peraturan budaya desa Pak. Di peraturan budaya desa itu, walaupun peraturannya dibatalin oleh gubernur waktu itu, di peraturan budaya desa itu diatur sebuah kejahatan yang dilakukan karena keterpaksaan dan nilainya di bawah 10 juta, gitu ya waktu itu diharapkan diselesaikan secara adat di tingkat desa, gitu kan, di tingkat desa. Nah hukumannya itu cukup hukumannya kerja bakti, walaupun sebenarnya itu ada ide, ternyata ide itu kesini adalah Jaksa Agung yang sekarang itu kan, kemudian di restorasi justice itu saya bikin dulu Pak. Bilang itu kalau nyuri ayam untuk biaya sekolah, saya bilang karena bagi saya itu kalau dihukum biaya perkaranya lebih mahal dibanding materi yang dicurinya. Ditangkap berapa, biaya sidang berapa, tuntutan berapa, di sini berapa. Di sini pun sebetulnya jadi beban kami loh Pak yang begitu sebetulnya. Karena begini, kayak kasus-kasus yang seperti yang tadi Bapak sebutkan tadi. Kalau kita kan bilangnya anak hilang mereka. Kemudian mereka misalkan sakit. Sakit harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau mereka punya BPJS ya kita gratis kalau punya BPJS. Cuman kalau mereka nggak punya BPJS itu kan biaya kami Pak, biaya negara. Sementara untuk biaya pengobatan, anggaran khusus kalau di Purwakarta kan kecil, cuma 20 juta untuk 1 tahun untuk 400 orang tahanan. Biaya perawatan kesehatan, betul, ya kan, ke penghuni lapas, betul, dengan jumlah 400. Biaya perawatan kesehatan penghuninya 20 juta per tahun untuk 400 orang. Ya. Termasuk untuk yang rawat inap. Termasuk untuk rawat inap. Iya. Pengobatan ya, model apa Pak? Itu dia makanya. Kan satu penyakit bisa 10 juta loh Pak. Makanya kalau misalkan makanya kita nggak bisa berjalan sendiri Pak. Kita harus ada kerjasama. Ini boleh dong publik tahu ya Pak ya? Boleh. Karena ini kan anggaran negara, betul. Publik harus tahu. Makanya kita nggak bisa jalan sendiri Pak. Kita memang harus ada dukungan dari pemerintah daerah setempat, dengan dinas sosial misalkan, dengan dinas kesehatan misalkan. Kalau kita hubungannya bagus dengan dinas sosial dengan dinas kesehatan, biasanya mereka cuma minta KTP. Kalau misalkan memang penduduk asli Purwakarta, ya nanti dibebasin. Iya, bebaskan biayanya. Cuman kalau kebanyakan kan banyak juga mereka yang pendatang. Misalkan dia operan dari Bandung, operan dari Jakarta, mereka nggak punya KTP Purwakarta. Nah kalau pendatang, kalau sakit itu tidak pernah mempermasalahkan KTP mana. Betul. Cuman kan kalau dinas sosial, kayak dinas sosial, dia harus berbasis penduduk. Betul. Karena kalau dia mengobati bukan penduduk Purwakarta, nanti jadi temuan BPK. Betul. Nah kayak sekarang misalkan, kayak contoh, dengan uang sebanyak itu, dengan uang yang segitu, kemarin kita ada kasus Pak. Berarti gini Pak, di ruang di tempat ini harus diumumin penghuni lapas nggak boleh sakit. Iya. Karena biayanya tidak ada. Nah kasus Bapak apa Pak? Jadi kemarin itu ada 3, mereka berantem, berkelahi di dalam. Tuh, 3 orang. 3 orang. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit. 3-tiganya masuk rumah sakit. Karena rupanya mereka dapat cutter dari luar, ketemu di tempat sama cutter, dibeset Pak temannya. Terus ada yang kena urat arterinya. Aduh. Itu biaya operasinya 13 juta Pak.
di rumah sakit umum mereka operan dari Bekasi 13 juta, kita anggaran 20 juta, sudah kepake 13 juta. Jadi jangan kaget kalau misalkan kita kadang kita punya utang ke Rumah sakit. Itu pun kita sudah minta keringanan, jangan minta keringanan dari pihak rumah sakit. Misalkan utang sekian, ya kita cicil lah dengan anggaran yang. Jadi sebenarnya Bapak ini berharap kalau kejahatan yang kecil banget nggak usah dihukum lah ya. Iya. Itu yang pertama. Karena bikin pusing Bapak kan. Betul. Kasihan kalau misalkan mereka sehat di dalam sih, oke lah, enggak masalah. Kalau sakit, itu yang bikin kita repot. Kalau misalkan sakitnya cuma ringan, cuma batuk, pilek, flu, itu kita kan ada apotek di dalam, ada poliklinik dalam, kita bisa kasih obat mereka. Karena ada anggaran untuk beli obat kan. Cuman kalau misalkan sakitnya sudah harus dirujuk, mau nggak mau kita rujuk. 400 orang. Sekarang isi berapa ya? 445 orang. Berarti udah lebih dong. Kapasitas lapas ini berapa? 250. Nah sekarang ini yang 4 orang tadi ya? 4 orang tuh kasusnya? Yang mana Pak? Yang 3 orang tuh? Oh dia sih ada pencurian juga, ada kalau dia udah pemain. Kalau udah pakai cutter begitu? Ada pembunuhan. Oh, 1 pembunuhan, yang 2 365 ya, pencurian dan kekerasan. Itu mah udah pakar ya? Karena sudah limpahan. Kenapa dari Bekasi dilimpah ke sini? Karena sudah penuh juga. Bekasinya penuh. Jadi kita memang kayak kita nih, kita sudah nggak nampung nih. Kita oper kemana yang masih kosong. Dan menarik Pak, lapas ini dibikin oleh Belanda loh. Betul. Dengan ukuran penduduk zaman itu. Betul. Berarti kita tidak manusiawi dong dibanding Belanda. Ya ini mah kritik saya. Dulu ya kan gitu loh. Kita ini sudah mending sih. Dulu kita kan masih 1 lantai nih. Iya. Isi kapasitas cuma 190. Sekarang sudah kita naikkan ke atas, jadi kapasitasnya sudah 250. Cuma sekarang isinya sudah 400 lebih. Saya dulu Pak, waktu jabat bupati itu punya ide, cuman waktu itu proseduralnya susah banget. Betul. Dipindah loh Pak. Banyak yang begitu. Di areal situ ada areal ya 10 hektar gitu kan. Sudah pembangunannya dibangun oleh pemerintah daerah itu saya waktu itu. Ini untuk perluasan areal publik. Betul. Cuman waktu itu prosedural itu susah banget ya zaman itu ya. Zaman itu harus panjang. Dan kalau lapas di sini itu juga standar keamanannya sudah ada sebetulnya. Sebetulnya yang ideal itu lapas itu kan dia punya halaman. Iya. Dia ada wasrik namanya. Iya. Jadi pintu depan, pintu gerbang halaman itu dia ada yang jaga juga di situ. Jadi aman, bisa aman ke dalam. Iya. Kalau ini kan kita sudah di belakang penduduk, di samping penduduk, di depan jalan raya. Kita banyak pelemparan narkoba. Jadi Purwakarta itu memang terkenal dengan pelemparan narkoba. Jadi ini kan sudah areal penduduk Pak. Betul. Areal penduduk sini. Betul. Jadi narkoba dilempar dari luar ke dalam. Iya. Dari luar ke dalam. Iya. Banyak kejadian. Dilempar narkoba. Iya. Yang lempar siapa? Teman mereka juga yang dari dalam, mereka sudah connect. Iya. Sudah connect. Jadi dia sudah tahu posisinya di mana. Tahu. Ngelemparnya sebelah mana. Kadang mereka yang lempar pun biasanya yang bekas dari sini, jadi mereka sudah hafal. Sudah tahu medan. Oh, kalau saya lempar dari sini nanti ke sini. Tahu medan. Padahal ini bukan Sumatera Utara ya. Harusnya tahu Purwakarta atau tahu Bandung. Tahu medan. Karena di posisi begini juga Pak, untuk menambahkan dari beliau Pak. Untuk standar tembok kita itu kurang Pak. Standarnya tembok itu kan minimal 5 meter Pak, dengan kita tembok ini paling 3 meteran Pak. Jadi kalau untuk pelemparan itu sangat mudah Pak. Kita nggak ada beranggang juga, biasanya kan blok, tembok keliling, di belakang juga ada beranggang lagi tuh, tembok lagi. Jadi untuk lempar ke dalam luar agak susah. Kita nggak ada Pak, begitu tembok sudah langsung. Oh ini mah dipajat pakai ini aja bisa Pak, pakai tar aja ya Pak. Bisa. Pakai tangga. Anggaran kesehatan kita berapa anak-anak? Anggaran kesehatan itu 41 sekarang. 41 juta sekarang. Hasil revisi dari 29. Oh sekarang asalnya 20. Iya. Sekarang udah 41. Untuk layanan kesehatan di 400 lebih. Iya. Berarti kalau 410 bagi 41 juta.
Jadi jatuhnya berapa per orang? Per orangnya tuh 900.000 per tahun. Per tahun. Sedangkan yang berkelahi aja udah habis 13 juta. Berkelahi habis 30 kok. Oh, 30 lebih gede. Oh, Yang kemarin 3 orang itu ya? Iya Pak. itu habis 30 juta biaya operasinya. Jadi tinggal 10 lagi dong. Iya Pak. 10 lagi. Habis nggak boleh ada yang sakit lagi. Mudah-mudahan bulan Desember ini nggak ada yang sakit, Pak. Sampai Desember ini mudah-mudahan nggak ada yang sakit, nggak ada yang dirawat mudah-mudahan. Berarti dari 41 juta, ini kan sekarang sudah bulan November. Bapak kemarin habis 30. Sekarang sisa tinggal berapa lagi? Sisa sekarang tinggal 2 jutaan Pak. Oh, 2 juta lagi. Menghadapi bulan November dan Desember. Desember. Bapak berdoa nggak boleh ada yang sakit. Boleh ada yang sakit Pak. Oh, alhamdulillah. Gitu. Ya, ini keadaan pengelolaan di kita. Ya, harapan kita sih ke depan nggak ada penghuninya. Nggak apa-apa, Bapak digaji oleh negara tanpa harus ngelola orang yang ditahan. Di Belanda kan, yang penjara kosong nggak ada penghuninya sampai dipinjamkan ke negara lain kan. Ya, Kalau gitu. mungkin yang kasus-kasus ringan mereka nggak masuk. Di Belanda itu. Nggak masuk. Kalau kita kan tipis, Iya. banyak sekali. Ngapain serba diproses sih? Orang dicubit gini, guru nyubit murid, proses peradilan ngapain? Gitu. Ngapain capek-capek? Jadi sekarang yang berapa orang yang ringan karena keterpaksaan itu tadi? Ada 7 ya? Yang kita data saat ini ada 7 orang. 7 orang. Memang dari kasus pencurian karena terpaksa itu saat ini kan yang kita data 7 Pak. Karena sebelumnya ada 363 itu, tapi kita kategorikan termasuk dalam sindikat Pak. Karena dia ada berkelompok. Ini yang 7 orang tuh murni masyarakat tidak ngerti hukum, Ya, Pak. tidak ngerti kejahatan, berbuat jahat karena keterpaksaan. Ada orangnya? Ada Pak. Bisa ngobrol? Boleh Pak. Tapi izin Pak, nanti kita siapin tempat di bawah. Oh iya, boleh dibawa, jangan di sini. Siap. Gitu. Nanti kita ngobrol ya, pembelajaran penting. Apa sih pelajaran untuk ilmu hukum ke depan itu? Kita berharap perkara-perkara yang kecil, orang terpaksa nyuri telur, orang terpaksa nyuri HP kan untuk biar anaknya, udah deh yang gitu-gitu selesaikan aja secara kekeluargaan saja. Capek. Berapa itu ongkos penangkapan? Bikin BAP, sidang beberapa kali. Harga HP-nya gopek. Terus selalu ke sini. Jadi biayanya lebih mahal ya. Nah, itu yang gede-gede aja. Dan yang sudah rajin. Sudah rajin. Gitu ya, kita sudah ada di bawah? Belum. Kita nunggu.